Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Wilaksana. Saya adalah mahasiswa PVG Daljab Angkatan 2 Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Ini adalah kartu ujian saya. Setelah ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran dengan menggunakan Zoom Meeting di SMAN 1 Sumeneb. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar anak-anakku semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik? Alhamdulillah baik, Bapak. Sehat selalu ya. Jangan lupa nanti untuk absensi diisi di WhatsApp grupnya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, Noval. Silakan dipimpin berdoa. Ya, siap, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Mas Noval. Oh ya, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Baik, saya lalu mengajak kalian untuk tetap selalu berpikir positif. Jadi, meskipun pembelajaran kita ini dilaksanakan secara bertatap muka tapi secara virtual, artinya kita pelaksanaannya, pembelajarannya jarak jauh. Tapi tetap kita harus semangat untuk tetap belajar. Seperti itu. Oh iya, Pak. Jadi kita harus berpikir positif. Mana berpikir positif itu adalah energi potensial yang luar biasa, nak. Jadi kita harus tetap selalu hidup bersih, kemudian menjaga jarak agar kita semua terhindar dari paparan virus COVID-19. Dan itu juga yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian, bahwa belajar akuntansi itu tidak susah. Belajar akuntansi itu sangat gampang. Pada beberapa waktu yang lalu, materi yang sudah kita pelajari adalah tentang neraca saldo. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Mari kita simak neraca saldo berikut ini. Ya, kelihatan anak-anakku? Wah, siap. Nah, di situ ada neraca saldo. Jadi bahasa asingnya dari neraca saldo itu adalah balance sheet. Balance itu adalah keseimbangan. Jadi saldo-saldo yang sudah terrekap di buku besar kemarin, nanti muaranya adalah ke neraca saldo. Nah, kalau kita lihat neraca saldo rental mobil dana berikut ini, di situ ada di sisi debit adalah kas, kemudian ada piutang usaha, kemudian ada perlengkapan, ada kendaraan, kemudian ada peralatan, dan seterusnya. Jumlahnya totalnya adalah 164.200.000. Di sisi kredit juga sama, yaitu 164.200.000 rupiah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saldo-saldo yang tercantum di dalam neraca saldo ini merupakan saldo final? Jadi
Misalnya begini, di sana tercatat bahwa perlengkapan itu jumlahnya adalah 5 juta. Jadi pada saat di awal diketahui rental mobil dana ini membeli perlengkapan totalnya itu adalah 5 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah pada saat nanti di akhir periode akuntansi jumlah perlengkapannya itu masih tetap 5 juta rupiah atau berubah? Jadi logikanya begini, kalau misalnya kalian membeli kertas ya, misalnya membeli kertas digunakan untuk proses pembelajaran. Kertas di awal itu 1 rim misalnya, di awal pembelian. Lalu nanti mau menjelang tutup tahun, akhir tahun, apakah jumlah kertas itu masih tetap utuh sejumlah 1 rim? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Kenapa Pak. tidak? Nah, sudah ada yang dipakai. Karena sudah terpakai, betul sekali, nak. Jadi nantinya ketika mau perusahaan ini, misalnya rental mobil dana ini mau melaporkan perlengkapannya, nggak boleh dong di awal ditulis 5 juta, lalu di akhir tetap ditulis 5 juta. Artinya hal tersebut tidak mencantumkan nominal yang sebenarnya. Contoh lain lagi, misalnya kalian membeli sepeda motor merek Honda, belinya di bulan Januari, belinya di bulan Januari, seharga 15 juta rupiah. Nah, pada saat akhir tahun atau bulan 12 atau bulan Desember, apakah nilai dari kendaraan itu masih tetap 15 juta rupiah? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Pasti Pasti turun. menurun ya, pasti turun ya. Nah, kalau yang perlengkapan tadi itu berkurang karena dia itu terpakai, ya kan? Tapi kalau kendaraan nominalnya Pak yang turun. Kalau barangnya mungkin tetap, kondisinya mungkin tetap, ataupun kalau berubah ya ada perubahan sedikit lah Pak, sehingga itu mengurangi nilai ekonomisnya. Nah, di dalam akuntansi hal tersebut itu dikatakan atau dinamai dengan istilah penyusutan. Ya, sehingga nanti pada saat mau dilaporkan, kalau perlengkapan itu berkurang, kalau aktiva tetap itu menyusut. Nah, berapa nominal dari penyusutan? Nominal dari penyusutan itu berbeda-beda, nak. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang langsung misalnya 10% dari harga beli. Jadi kalau harga belinya itu adalah 15 juta, maka nilai penyusutannya itu adalah 1.500.000, yaitu diperoleh dari 10% dikali 15 juta. Sehingga nanti pada saat akhir periode akuntansi, nilai kendaraan itu tidak lagi mencantumkan 15 juta, tapi 15 juta berkurang 1.500.000, yaitu 13.500.000. Nah, nilai yang 1.500.000 itulah nantinya yang akan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Oh iya, penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, Bapak. Baik, sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Nah, anak-anakku, ini dia tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan WhatsApp Group, kemudian Zoom dan Google Classroom dengan model problem based learning. Peserta didik dapat membuat jurnal penyesuaian perusahaan jasa dan mampu secara kreatif
mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan dengan mengutamakan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, toleransi, kerjasama, santun, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif, serta kompak dalam kerjasama kelompok. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis jurnal penyesuaian perusahaan jasa serta mencatat jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Kemudian endingnya nanti kalian mampu membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Ini nanti terakhir. Agenda kegiatan kita hari ini adalah nanti Bapak akan menampilkan penayangan video, di mana videonya sederhana sih, tapi paling tidak Bapak itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir saran dari kalian bahwa Pak, buat dong video yang ada tampilan Bapaknya. Sudah saya coba buatkan, nanti silakan disimak dan nanti itu sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi nanti kalian simak videonya, lalu ada problem di LKPD itu yang harus kalian pecahkan secara berkelompok, lalu nanti kalian presentasi. Presentasi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil jawabannya. Dan di akhir pertemuan nanti Bapak akan melaksanakan evaluasi. Evaluasi tersebut fungsinya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas hari ini. Nanti evaluasinya melalui Google Form ya. Nanti linknya akan Bapak bagikan setelah diskusi kelompok. Iya, Untuk mempersingkat waktu, silakan disimak penayangan video berikut ini. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar mangga, beli buah matang semua. Meski hashtag di rumah saja, pelajaran jangan sampai tertunda. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kali ini, Bapak akan berbagi ilmu tentang jurnal penyesuaian. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung saja ya mulai materi pelajaran hari ini. Di dalam siklus akuntansi, jurnal penyesuaian muncul setelah neraca saldo. Nah, mari kita lihat neraca saldo berikut ini. Apakah saldo yang tercantum dalam neraca saldo berikut merupakan saldo final? Tentu tidak. Loh, kok bisa begitu? Ada yang tahu alasannya? Sebagai contoh, jika pada saat awal tahun kita membeli perlengkapan senilai 2 juta, apakah di akhir tahun nilainya masih sama 2 juta? Tentu tidak, karena sudah terpakai, sehingga akan berkurang. Atau contoh lain, jika hari ini kita membeli motor seharga 15 juta, lalu pada saat akhir tahun, apakah motor tersebut masih sama nilainya 15 juta? Tentu tidak, pasti menyusut ya. Sehingga diperlukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Tujuan jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utama, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Fungsi jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode
sehingga sesuai dengan saldo real atau saldo yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Nah, ini dia transaksi yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Yang ketiga, piutang pendapatan. Berikut ini adalah contoh pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu apa sih? Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Mari kita ikuti ilustrasi pencatatan berikut ini. Contoh, pada tanggal 1 Agustus 2008, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta, yaitu beban sewa di debit 2.500.000, kemudian sewa dibayar di muka di kredit 2.500.000. Jika dicatat sebagai beban, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus yaitu beban sewa senilai 12 juta rupiah di sisi debit, kemudian kas di sisi kredit 12 juta rupiah. Perhitungannya adalah 1 Januari 2009 sampai 31 Juli 2010 dengan nilai 9.500.000 rupiah. Yang kedua, pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Contoh, sewa diterima di muka, bunga diterima di muka. Contoh, tanggal 1 Agustus 2008 diterima sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Nah, jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, ayat pada tanggal 1 Agustus adalah kas di debit karena kita terima uang ya. Kemudian sewa diterima di muka di kredit senilai 12 juta rupiah. Misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, bagian dari sewa yang telah menjadi pendapatan adalah tanggal 1 Agustus 2008 sampai 31 Desember 2008. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember 2008 sewa diterima di muka 2.500.000, pendapatan sewa di kredit 2.500.000. Yang ketiga, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh, akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan lain sebagainya. Yang keempat, utang beban atau beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh, gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan lain sebagainya. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomis secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh, peralatan kantor, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan lain sebagainya.
akun-akun yang barusan saya sebutkan setiap tahun secara ekonomis kemampuannya pasti berkurang, sehingga harus disusutkan agar nantinya ketika menyusun laporan keuangan, nilai yang ditunjukkan di dalam laporan keuangan merupakan nilai yang sebenarnya atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, tanggal 31 Desember 2008, dalam neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo sebesar 350 juta rupiah. Pada akhir periode akuntansi, diputuskan untuk menyusutkan nilai gedung sebesar 10%, sehingga besarnya beban penyusutan gedung yang ditetapkan pada periode tersebut sebesar 35 juta rupiah diperoleh dari 350 juta rupiah dikali 10%. Dan ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun yaitu beban penyusutan gedung di sisi debit 35 juta rupiah dan akumulasi penyusutan gedung di sisi kredit senilai 35 juta rupiah. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir tahun periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Pada tanggal 15 Mei 2008, dibeli perlengkapan kantor seharga Rp2.500.000 secara tunai. Pada akhir periode akuntansi, perlengkapan yang masih tersisa senilai Rp750.000. Nah, jika dicatat sebagai akun harta atau aktiva, ayat jurnal pada tanggal 15 Mei 2008 atau pada saat pembelian adalah perlengkapan kantor di debit Rp2.500.000 dan kas di kredit Rp2.500.000. Bagian perlengkapan yang sudah terpakai sebesar Rp1.750.000 ditetapkan menjadi beban diperoleh dari Rp2.500.000 sebagai saldo awal dikurangi perlengkapan yang tersisa yaitu Rp750.000, sehingga perlengkapan yang terpakai berjumlah Rp1.750.000. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kantor di debit Rp1.750.000, kemudian perlengkapan kantor di kredit juga Rp1.750.000. Nah, sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap di rumah saja, stay safe, jaga kesehatan, selalu berpikir positif. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, barusan sudah disimak ya videonya. Ya, Pak. Mohon maaf kalau hanya sederhana, tapi itu sudah Bapak sudah berusaha membuat Ya, alhamdulillah, Pak. semampu Terima kasih, Pak. Bapak. Mudah-mudahan itu bisa memuaskan kalian. Amin. Nah, selanjutnya dari video yang sudah ditayangkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk melihat dari video, saya cukup mengerti, Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja dibentuk kelompok. Kelompoknya itu seperti minggu yang lalu saja ya. Jadi biar tidak terlalu gonta-ganti lagi, nanti juga koordinasinya supaya enak. Atau dari kelompok lalu mungkin ada problem. Saya mendengar katanya Rafli nggak kompak tuh di kelompoknya. Ya, Raf?
Rafli katanya nggak kompak, kenapa Raf? Kompak Bapak. Oh kompak ya? Ya, yang kompak dong, namanya juga kelompok, jadi semuanya berusaha untuk menyelesaikan masalah. Iya, Pak. Ya Pak. Ya, silakan dibuka LKPD-nya, yaitu kegiatan 3.3. Ya Pak. Nah, ini dia anak-anakku, tugas yang harus kalian selesaikan dalam anggota kelompoknya masing-masing, harus didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Langkah kerjanya adalah yang pertama, bentuklah kelompok dalam kelas. Kemudian peserta didik berdiskusi mengenai pertanyaan. Nanti jawabannya dikirimkan melalui WhatsApp grup juga nggak apa-apa. Nanti biar untuk Ya, lebih siap, Pak. mempermudah. Ya, siap, Pak. Terdapat data penyesuaian sebagai berikut. Di sini ada peralatan yang diperoleh dengan harga 13 juta rupiah, disusutkan dengan taksiran umur ekonomis 1 tahun dan nilai residu 1 juta rupiah. Kemudian dibayar di muka untuk ya, ini nanti dikerjakan kira-kira Bapak beri waktu 10 menit cukup ya? Oh, tambah lah Pak. Tambah lah. Berapa dong, berapa menit? 1 jam, Pak. Ini kan gampang nih, soalnya gampang. Nanti kalian tinggal diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya siap Pak. Iya Pak. Baik, siap, kalau Pak. gitu 15 menit ya, cukup ya. Ah ya siap Pak. Cukup. Oke, Pak. saya tunggu. Ya terima kasih Pak. Baiklah, waktu yang sudah diberikan selama 15 menit kira sudah cukup waktunya untuk mengerjakan soal. Cukup Pak. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi masing-masing kelompok. Untuk soal yang A, Saya bisa Pak. Ayo, Bapak. kelompoknya siapa nih? Saya Pak. Ayo, Pak. Saya Pak. Safrin, Pak. Safrin, Akbar. yuk silakan. Soalnya Mari, juga gantian. Pak. Gantian. peralatan yang diperoleh dengan harga 13 juta rupiah disusutkan dengan taksiran umur ekonomi 1 tahun dan nilai residu 1 juta rupiah. Pak izin Bapak. Jawaban. HP dikurangi NR dibagi UE sama dengan 13 juta dikurangi 1 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan di kredit 1 juta, kalkulasi penyusutan peralatan di kredit 1 juta. Nah, gimana? Dari kelompok lain? Benar Pak. Ada Ya, tanggapan? Pak. Sudah Pak. Setuju saya Pak. Benar. Sama dong berarti jawabannya ya. Ya Iya, sama Pak. Pak. Sama. Sudah pinter semua sepertinya murid Bapak ini. Wah, Alhamdulillah. baik. Lanjut ke pertanyaan yang B. Ayo Pak. Ayo Pak. Silakan kelompoknya Akbar. Dibayar di muka untuk asuransi gedung dengan masa 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 sebesar 24 juta. Penyusutan dicatat dengan pendekatan harta neraca. Jawabannya, beban asuransi
dalam debit 2 juta. Asuransi dibayar di muka, dalam kredit 2 juta. Nah, bagaimana kelompok lain? Pak. Sama. Ya, saya kira tidak ada kesulitan ya. Ya Pak. Baik Pak. Perlengkapan salon pada neraca saldo awal Januari 2019 adalah 6 juta rupiah. Sedangkan pada 31 Januari 2019, perlengkapan tersisa 1 juta rupiah. Jawabannya, perlengkapan awal 6 juta, saldo akhir 1 juta, artinya perlengkapan yang terpakai sebesar 5 juta rupiah. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan atau debit 5 juta. Perlengkapan kredit 5 juta. Yaitu Pak. Ini soal paling susah ya, alias paling gampang hitung-hitungannya. Saya kira Iya, Pak, tidak gampang ada banget, Pak. problem ya, semua kelompok bisa Pak. menjawab pertanyaan itu. Ya, Yang D nih, gimana nih? Ya Pak. Diterima pendapatan di muka untuk rias artis secara berkala selama 6 bulan sebesar 6 juta. Dan dalam setiap pendapatan diterima ditemukan tersebut. Setiap bulan salon, tampan, cantik, dan tamnya menerima 1 juta. Pendapatan tersebut dicatat menggunakan pendekatan harta. Pendapatan diterima di muka 1 juta dan pendapatan jasa dikredit 1 juta. Enggak. Iya Pak. Gampang Pak. Lumayan Pak, Oke. lumayan. Pertanyaan berikutnya Dinda. Baik Pak. Pada tanggal 31 Januari 2019, terdapat 5 karyawan yang belum menerima gaji. Setiap orang memiliki hak atas gaji sebesar 2 juta. Jawabannya, dari soal tersebut, artinya perusahaan masih mempunyai tanggungan atau utang gaji kepada 5 karyawan masing-masing 2 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji, debit 10 juta, utang gaji, kredit 10 juta. Semua pertanyaan sudah kalian jawab dan jawabannya sudah sangat memuaskan sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berikutnya, adakah pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Untuk sejauh ini saya mengerti. Nah, di situ seperti jawaban yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelompoknya tadi. Ya, saya kira diskusinya sudah cukup ya anak-anak. Ya. Iya Pak. Baiklah, anak-anakku, sudah mau menjelang akhir kegiatan pertemuan materi kali ini. Mungkin dari kalian ada yang mau membuat kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya Bapak. Faiko ya? Ya Pak. Ya, silakan Faiko. Kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara otomatis, biasanya saat laporan akan dihitung. Gitu Bapak, dari saya. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan. Kenapa, Rafli? Saya mau buat kesimpulan. Oke, silakan Rafli. Jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Wah, Wah, keren Pak. sekali Rafli. kesimpulannya. Terima kasih. Beri aplaus dong untuk teman-teman kalian yang sudah memberikan kesimpulan. Yeay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya, tiba saatnya saya untuk menilai sejauh mana pemahaman kalian terhadap atau penguasaan materi yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran kali ini. Nanti Bapak bagikan link evaluasi di WhatsApp group. Jadi nanti silakan dikerjakan, diisi Di Google Form ya, Pak?
Ya, Yap, Pak. nanti linknya Bapak share setelah ini. Pak. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Pak. Buka Google Form, Pak. Baiklah anak-anakku, waktunya sudah habis. 15 menit. Nanti Bapak koreksi. Hasil evaluasinya Bapak umumkan di WhatsApp grup. Gimana, tadi ada kesulitan nggak pada saat mengerjakan soal? Enggak ya? Pak. Ya, Pak. Baiklah anak-anakku, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Jangan lupa nanti LKPD-nya untuk tugas mandiri juga dikerjakan dan jawabannya dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, Pak. Bapak Ya, Ibu nanti jam 18 sore cukup ya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang worksheet. Worksheet itu adalah neraca lajur. Fungsi dari neraca lajur itu sendiri sebenarnya adalah untuk mempermudah kita menyusun laporan keuangan. Silakan dipimpin berdoa sama ketua kelasnya, Noval. Ya, siap, Pak. Alhamdulillah kita telah mendapatkan pembelajaran yang sangat baik hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima Alhamdulillah, Pak. kasih anak-anakku atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, Tetap amin, Pak. semangat, tetap jaga jarak, tetap berpikir positif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.